Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya membacakan pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Menurut Pak Guru, bagaimana kondisi pertanian di Indonesia, khususnya wilayah Indramayu yang Pak Guru ketahui saat ini? Sebenarnya wilayah Indramayu bersama Subang sampai ke Bekasi itu adalah ditargetkan untuk menjadi lumbung pangan, salah satu wilayah yang menghasilkan komoditas pertanian. Karena wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang cukup baik untuk pertanian. Nah, cuman sayangnya secara keseluruhan pertanian di Indonesia itu petani khususnya, petani dan lahan-lahan pertanian itu kurang mendapatkan perhatian. Dan kalaupun sekarang kita ada swasembada di beras, itu tidak berasal dari Indramayu. Sekarang pembukaan lahan-lahan persawahan dan pertanian secara umum itu masif sekali terjadi di Sulawesi dan Papua. Nah, jadi wilayah Indramayu itu adalah wilayah yang semakin kesini semakin susut. Terkait dengan kebijakan pemerintah sekarang itu Indramayu dan wilayah di semua wilayah Jawa Barat itu kan di bawah pimpinan KDM. Nah, Pak KDM itu relatif berpihak pada petani, relatif berpihak pada alam. Jadi beliau itu adalah orang yang dekat sekali dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan upaya untuk swasembada pangan. Jadi saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Faktanya adalah Indramayu itu adalah salah satu lumbung pangan, diproyeksikan atau diharapkan menjadi lumbung pangan. Tapi kemudian kebijakan-kebijakan secara keseluruhan dari pemerintahan kita itu pertanian itu mengarah kepada kawasan timur. Dan yang ketiga, kita belum tahu, tetapi Pak KDM itu punya rencana yang cukup baik untuk masalah alam dan pangan, gitu. Itu gambaran umumnya. Baik, menurut Pak Guru, apa tantangan utama yang dihadapi petani saat ini, baik dari sisi ekonomi, teknologi maupun kebijakan? Semuanya menghasilkan banyak sekali. Jadi tantangan yang salah satu yang paling besar itu adalah di ekonomi. Jadi kalau beras naik, itu penghasilan petani itu nggak naik. Itu faktanya. Kemudian masalah hasil dari pertanian itu adalah hasil yang paling sedikit di antara semua usaha. Jadi semua lahan usaha itu pasti lebih menguntungkan dibandingkan dengan pertanian, khususnya persawahan padi. Kecuali komoditas-komoditas eksklusif gitu ya. Tapi pertanian secara keseluruhan itu yang paling merugikan atau paling tidak memberikan keuntungan. Jadi misal, kalau Akang punya 1 hektar tanah, 1 hektar tanah itu kalau dijadikan lahan pertanian, itu kurang dari Rp900.000 per bulan penghasilannya dari 1 hektar tanah. Kalau itu diubah jadi bengkel, itu diubah jadi tempat makan, jadi kantin, jadi bahkan jadi perusahaan besar gitu. Jadi untuk pengiriman barang-barang, jadi gudang dan sebagainya, jadi kontrakan, itu jauh lebih menguntungkan 1 hektar itu. Nah, tapi kalau untuk petani ya segitu. Makanya kecenderungan dari kebanyakan pihak adalah para petani itu lebih memilih dan menghendaki menjual lahan-lahan persawahan mereka itu dan atau mengalihfungsikan menjadi yang lain. Dan ini pula lah yang membuat tidak ada regenerasi yang memadai di antara para petani. Jumlah petani di Indonesia sekarang berapa? Kalau nggak salah dicek lagi ya, kalau nggak salah itu sekitar 23%-an. Sekarang waktu saya kecil itu lebih dari 50%, lebih dari 60%. Tapi sekarang semuanya sudah beralih. Nah, begitu. Itu masalah dalam hal ekonomi gitu ya. Jadi mereka itu punya penghasilan yang jauh lebih sedikit. Kemudian dalam hal
ketersediaan kayak bibit, kemudian kayak pupuk. Kemarin Menteri Pertanian kita itu mengatakan bahwa kita sudah swasembada, tetapi setelah kita cek ternyata nggak ada swasembadanya. Swasembada itu hanya terlihat dari jumlah beras yang lebih banyak daripada konsumsi masyarakat Indonesia sehingga harus diekspor gitu. Nah, tapi masalahnya adalah teknologi pertanian kita tergantung pada asing. Kemudian pupuk kita harus ngambil dari asing. Kemudian sabang-saning pestisida, insektisida, dan obat-obatan kimia dan sebagainya itu juga dari asing. Jadi ketika kita anak-anak bangsa ada yang mencoba menciptakan benih bibit unggul dengan rekayasa genetik dan sebagainya, itu relatif diabaikan. Kita masih ketergantungan sangat luar biasa terhadap pihak asing. Karena mafianya banyak. Dan mafia-mafia itu juga perangkat desa, kemudian iya kan persawahan itu banyaknya di pedesaan kan. Nah, itu juga banyak yang main di situ. Nah, soal kebijakan pemerintah, saya kemarin ngecek misalkan rapat DPR, kemudian pengesahan undang-undang dalam 1 tahun terakhir, ini koreksi jika saya salah, saya tidak dikasih tahu sebelumnya ya. Nah, di rapat DPR itu selama 1 tahun terakhir tidak ada kebijakan yang berhubungan dengan pertanian. Coba nanti dicek lagi ya, tapi dalam 1 tahun terakhir itu seingat saya tidak ada undang-undang yang keluar yang berhubungan dengan pertanian, petani, dan ya hal yang semacam itu. Yang ada itu adalah soal ketenaga kerjaan, kemudian soal perusahaan, soal pajak. Nah, itu untuk yang kalangan elit-elit itu perombakannya besar-besaran undang-undang kita itu. Tapi kalau buat petani itu tidak ada. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi anggota DPR yang membuat aturan yang berhubungan dengan pertanian dan lain-lain, kita juga melihat ternyata petani itu 0% keterwakilannya di DPR. Jadi 60%-nya itu adalah pengusaha, kemudian ada politikus, kemudian ada 15% keluarga politikus. Petaninya tidak ada, alhamdulillah. Jadi dengan demikian, karena ketiadaan keterwakilan, maka bisa kita duga ketiadaan juga kebijakan-kebijakan yang berdampak dan atau berpengaruh terhadap pertanian. Kita punya harapan besar karena Menteri Pertanian kita, Pak Amran, itu bagus sebenarnya. Kinerjanya bagus, kejujurannya juga bagus. Cuman masalahnya beliau juga ada di bawah tekanan para mafia. Jadi sedikit-sedikit lah. Jadi kalau misalkan kita mau bahas tentang mafia pertanian itu, ya ngeri-ngeri sedap ya. Karena bahkan selevel menteri pun takut sekali pada mafia itu. Nah, jadi soal kebijakan kita belum melihat ada kebijakan-kebijakan baru yang signifikan terhadap pertanian. Kecuali kebijakannya yang dikaitkan dengan MBG, tapi itu juga tidak berbentuk undang-undang, tapi itu dalam peraturan-peraturan yang stratanya jauh lebih kecil dan bahkan yang tidak ada. Jadi misal gini, MBG itu kan menggelontorkan dana tuh sekitar 330 triliun per tahun. Nah, itu menyebabkan sektor pertanian dan peternakan sekarang tuh melonjak. Karena kebutuhan akan daging ayam naik, ikan naik. Kemarin di Bandung selama beberapa hari itu ayam tuh sampai harganya naik drastis gitu. Karena pasokan disedot untuk MBG. Nah, sekarang kayaknya udah stabil lagi. Tapi kenapa stabil lagi? Ya itu karena sekarang ada dorongan dari pemerintah untuk buat peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan itu sekarang dinaikkan. Tapi lagi-lagi itu bukan kebijakan di undang-undang. Begitu. Tadi ekonomi, terus kebijakan, terus apalagi satu lagi tadi? Teknologi. Ya, teknologi tadi juga dibahas ya. Kan gini, sebenarnya yang dicanangkan dulu di zaman Orde Baru, teknologi pertanian kita itu terbentuk dalam 5 upaya yang disebut sebagai panca usaha tani. Jadi yang pertama itu adalah intensifikasi. Gimana caranya agar satu lahan itu menghasilkan lebih banyak
komoditas. Yang kedua, ekstensifikasi, gimana caranya agar kita bisa menanam tanaman-tanaman di wilayah yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi itu gimana caranya agar satu lahan itu menghasilkan lebih dari satu komoditas. Bahasa kitanya mah tumpang sari gitu dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah upaya untuk menjadikan tanah-tanah yang tandus yang sudah tidak bisa dikelola berubah menjadi lahan yang hijau dan layak untuk pertanian. Nah, yang terakhir ini mekanisasi. Mekanisasi itu adalah bagaimana caranya supaya petani-petani di Indonesia itu menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih untuk menggarap lahan pertanian. Nah, pada bagian inilah muncul kesulitan-kesulitan. Karena kita tuh bangsa Indonesia tuh bukan bangsa yang bikin sendiri, tapi bangsa yang beli. Kayak traktor beli gitu ya, apa beli. Nah, karena beli dari negara lain, teknologi-teknologi itu tuh seringkali tidak cocok di Indonesia. Kayak traktor. Lahan pertanian kita tuh banyak yang terasering kan, nanjak ke atas. Gimana cara traktor naik ke atas? Traktor itu hanya untuk lahan yang datar. Sedangkan yang atas seharusnya orang Indonesia tuh bikin teknologi yang berhubungan dengan itu. Tapi tidak, sampai sekarang alhamdulillah tidak. Begitu. Nah itu contoh yang pertama gitu ya. Atau contoh yang keduanya itu adalah ini tadi penggunaan pupuk. Kita tuh, apa Rem? Ya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, kesini lah ya. Nah, penggunaan pupuk. Pupuk itu luar biasanya adalah kita tuh masih impor sepenuhnya dari negara-negara di utara, termasuk Rusia dan Ukraina. Kenapa kita yang adalah negara agraris, yang negara yang makanan pokoknya adalah padi, tapi pupuknya harus impor dari Ukraina yang dingin, yang di sana tidak ada padinya. Nah, ini saya tanyakan kepada Pak Jokowi sejak zaman dulu, tapi Pak Jokowinya tidak nyaut, nggak tahu kedenger, nggak tahu nggak. Kenapa harus begitu kan? Kalau misal kita mau unggul dalam satu bidang tertentu, maka semuanya tuh harus holistik dan harus berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi pupuknya ya dari kita, lahannya dari kita, ahlinya dari kita, bibitnya dari kita, rekayasa genetiknya dari kita, kemudian kita jualnya juga kita gitu untuk kepentingan kita sendiri. Nah, ini mah enggak. Kita mau pakai baju, kapasnya harus ngambil dari Cina. Kita mau masak tempe, kedelainya harus ngambil dari Australia atau dari Amerika Serikat. Kita mau nanam padi, itu pupuknya harus dari Ukraina. Gak ada keberpihakan dalam kebijakan. Nah, jadi teknologi kita itu semuanya tuh harus ngambil. Kan ditanya, kenapa pupuknya harus dari luar? Karena teknologi kita belum memadai. Kan nggak masuk akal gitu. Itu tidak masuk akal. Ya maksudnya, ya Ukraina aja yang tidak punya sawah bisa menghasilkan pupuk untuk padi, kenapa kita yang sangat membutuhkan malah tidak? Makanya dulu sempat pupuk itu jadi mahal luar biasa pas Ukraina perang di awal-awal itu. Karena kan langsung diblokade gitu ya, langsung ada kapal yang lewat di sana tuh dibom sama Rusia gitu. Nah, jadi pupuknya tidak bisa didistribusikan ke Indonesia, pupuknya jadi mahal, ditimbun sama mafia. Ya, dan kita tuh jadi para alhamdulillah sekarang udah baik. Tapi intinya adalah itu beberapa contoh yang menegaskan dan menunjukkan bahwa kebijakan dan teknologi pertanian kita itu sangat-sangat tergantung pada pihak lain, gitu. Oke, bagaimana menurut Pak Guru tentang regenerasi petani di Indonesia? Apakah anak muda masih minat bertani? Dan juga serta harapan atau pesan Bapak untuk petani muda atau generasi muda yang ingin terjun ke pertanian? Ya, 90 sekian persen petani ngomong ke anaknya, nak jangan kayak bapak ya, cuman jadi petani. Ya, begitu ya. Angkanya tidak valid, tapi fenomenanya akurat. Jadi, ya berapa persennya kita tidak tahu, tapi sebagian besar dari petani-petani kita tidak menghendaki anaknya juga jadi petani. Banyak di antara mereka yang, nak, ku bapak disakolahkan kamu yang tinggi ya, biar jadi PNS, biar jadi dokter, jangan sampai jadi petani. Kenapa seperti itu? Ya seperti tadi. Jadi ada hukum di dunia ini, hukum yang yang menyebalkan tapi terjadi. Hukum itu adalah semakin
semakin besar peran dari satu pihak tertentu, maka semakin dikucilkan dia, semakin direndahkanlah dia. Paham tuh? Itu teh hukum dunia. Semakin dibutuhkan, semakin urgen, semakin direndahkan oleh dunia. Saya sering ilustrasikan, dalam pertandingan bola, yang paling penting itu adalah kiper. Bukan penyerang. Penyerang hilang satu, gak apa-apa. Kiper hilang, harus digantikan. Harus ada kiper mah bagaimanapun. Begitu kan? Begitu. Tetapi yang dibayar paling murah pasti kiper. Yang tidak pernah dapat Ballon d'Or pasti kiper. Yang tidak pernah dapat bonus membobol gawang lawan itu juga pasti kiper. Transfer paling kecil, tanggung jawab paling gede. Kiper itu kalau dia menyelamatkan 5 bola dari 10 kebobolan, itu langsung dipecat. Benar kan? Tapi kalau striker ngegolin 1 dari 6 peluang, itu normal. Messi itu 1 dari 6. Itu tuh udah dianggap jenius. Dari 6 peluang, dia ngebobolin 1. Coba kiper. Dari 5 penyelamatan, cuma 1 yang berhasil. Dipecat hari itu juga. Nah, itulah kebalikan. Atau contoh, laki-laki dan perempuan itu dalam populasi jauh lebih penting. Karena cuma perempuan yang bisa melahirkan. Semua peradaban, semua teknologi itu bisa ada karena ada yang melahirkan, yaitu si perempuan. Tapi karena dia yang lebih penting dalam populasi, maka populasi akan menganggap dia itu remeh-temeh, rendah. Kamu tidak bisa apa-apa tanpa saya, kata si laki-laki. Begitu. Demikian pun dalam hal pertanian. Yang paling dibutuhkan manusia itu adalah sandang, pangan, papan yang seluruhnya adalah hasil dari petani. Ini baju dari petani kapas. Ini rumah-rumah bikin dari kayu-kayu, dari perhutanan, dari perkebunan. Kemudian makan kita ya jelas dari petani. Nah, tapi karena mereka justru adalah yang paling urgen, maka dunia melecehkannya. Begitu kurang lebihnya. Dalam pohon yang paling penting apa? Akar. Nah, akar tuh disimpan di paling bawah yang membusuk di dalam tanah bersama cacing-cacing. Sedangkan yang paling tidak penting daun. Daun yang mendapatkan cahaya matahari. Begitu kata Danzo. Nah, begitu. Jadi petani itu memang sangat sulit untuk beregenerasi karena mereka adalah yang paling direndahkan, paling dilecehkan, dan secara finansial mereka tuh adalah yang punya penghasilan paling rendah. Sangat-sangat rendah. Kayak kemarin ditambah lagi kusayahnya sedikit info gitu. Ketika gudang garam mau kolaps, maka sebelum mereka kolaps tuh, petani duluan yang kehilangan lapangan pekerjaan. Petani tembakau. Nah, setelah petani tembakaunya udah hampir mati, baru gudang garam pindah. Jadi orang kayanya mah tidak sedikit pun berkurang kekayaannya karena dia tinggal geser dari gudang garam pindah ke kripto, pindah ke apa gitu karena orang kaya. Tapi orang petani, nah mereka yang pertama kali mendapatkan imbasnya. Kemarin waktu di Aceh, bisnis apa yang pertama kali hancur? Pertanian. Sampai Kang Peri Irwandi membeli komoditas pertanian dibawa ke sini kan karena itu gitu. Jadi petani itu adalah yang paling direcehkan, diremehkan, direndahkan. Jadi regenerasi menjadi sangat sulit. Pemuda-pemuda sekarang sudah tidak lagi ada yang mau jadi petani gitu. Siap. Pertanyaan terakhir. Nah nggak mau beres di apa? Atau mau lanjut? Iya. Oke. Menurut Pak Guru, apa solusi paling realistis yang membantu petani dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Kalau saya punya ide, saya pikirkan bahwa si petani itu harusnya punya dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah, baik profesinya maupun lahan pertaniannya. Ini tuh sama sekali enggak. YouTuber ada asosiasinya, ada walaupun tidak jalan. Pengacara ada asosiasinya, ada. Dokter ada asosiasinya, ada. Petani ada asosiasinya. Ada, tapi terpisah-pisah dan itu pun sama sekali tidak didukung oleh pemerintah. Jadi banyak gitu itunya teh. Nah, itu misalkan contoh yang kecilnya seperti itu gitu. Jadi mereka tuh tidak terlindung. Kemarin misal ya,
Di Indonesia itu ada sekitar 300.000 kepala keluarga yang tanahnya digusur untuk jadi lahan batu bara, untuk jadi sawit gitu ya, untuk yang jadi semacam itu. Nah, sebagian besar dari mereka itu adalah petani. Jadi ya itu, kalau bagian digusur petani, mereka itu tidak terlindung, negara itu tidak hadir. Karena anggota DPR-nya aja nggak ada yang dari petani. Nggak ada, mereka tuh diantepin, diculken gitu, dibiarkan. Mereka dihargai itu karena lahan pertaniannya tuh ada, dan buat pamer-pamer menteri kita bahwa sekarang kita swasembada gitu. Tapi petaninya sendiri kita kesulitan untuk menemukan ada petani yang kaya raya tajir melintir. Susah sekali. Susah. Ya, kebanyakan itu adalah orang-orang yang bergerak di bisnis pasca produksi pertanian. Jadi kayak tengkulaknya itu yang kaya banyak. Yang punya mesin itu banyak yang bisa jadi kaya. Petaninya itu kecil sekali untuk itu. Nah, jadi kalau ditanya apa yang bisa menolong buat mereka, nah kita tuh sebenarnya udah ada pemetaan masalah-masalah pertanian tuh, kita tuh sebenarnya sudah ada. Tapi karena dia tidak seksi, isu pertanian itu jauh di bawah isu ijazah Jokowi, jauh di bawah isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Iya kan? Jadi gak dibahas, aktivis juga gak nongol, apa-apa juga tidak. Karena yang orang-orang singgung itu adalah soal Kang Emil sama Aura Kasih di mana aja itu tempat pakasionnya gitu. Yang kayak gitu itu yang dicermati itu. Nah, pertanian jadi sama pemerintah diabaikan. DPR tidak ada perwakilannya. Kemudian setiap kebijakan juga tidak ada yang mengawalnya. Jadi susah apa ya? Kalau mau petani itu sekarang tidak membutuhkan kebijakan, hanya cukup butuh perhatian saja. Itu kalau sudah diperhatikan ke sana ke sininya ada iya gitu. Sekarang kalau kita kurang beras gitu, kita mau beli roti, kita nggak kepikiran, waduh kurang beras, petani pada ngapain? Kepikiran nggak ke situ? Enggak kan? Kalau kita lapar nasi, wah nasi istri saya tidak masak, beli batagor. Kita nggak kepikiran nasi itu berkurang nggak gitu. Enggak kan? Enggak. Nah, itulah yang saya maksud tadi itu. Semakin urgen sebuah profesi atau sebuah status dalam masyarakat, maka dia semakin direndahkan. Nggak tahu gimana ceritanya, tapi hukum dunia tuh mengatakan demikian.